Nggih Mas, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Dari mana jenengan? Dari desa sebelah. Dari desa sebelah. Iya. Jenengan mencari saya tadi kata istri saya. Iya, saya mencari dengan Nggih, monggo silakan masuk dulu. Panas ini. Nggih. Jenengan tahu cari apa namanya nyari tahu saya? dapat laporan dari warga sekitar. Oh, jenengan memang sengaja mencari saya. Iya. Siap, nanti kita ngobrol masuk. Nggih, inilah tempat saya, Mas. Nggih. Mohon maaf ini saya belum mandi ini. Nggih. Ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Untuk saudaraku dimanapun berada, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan selalu diberikan rezeki yang selalu berkah, barokah dan selalu bertambah. Amin Allahumma amin. Dan di siang hari ini guys, saya mendapat kabar sebenarnya dari tadi dari istri saya. Masnya mungkin sudah muter-muter dari sini ya? Iya, udah dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu nyari saya. Tapi baru ada kesempatan sekarang, baru dibuka pagarnya pula tadi. Oh, karena saya kan kerja Mas. Keberangan juga hari ini saya tidak kerja. Ya, tadi juga istri saya bilang, Mas Dani itu ada orang-orang pakai jubah putih ya kan, pakai peci-peci gitu, nyari saya, nyari Mas Dani. Loh, kenapa enggak disuruh masuk dulu, mampir dulu gitu kan, tunggu saya. Alah Mas, dia bilang nanti saja, nanti dia datang lagi. Nah, keberangan hari ini saya tidak bekerja dan hari ini beliau ini datang guys. Mohon maaf, jenengan siapa namanya Mas? Saya Robert. Robert. Iya, Robert. Ustadz Robert lah ya, karena saya panggil Ustadz apa-apa ya. Jenengan? Saya Pras. Pras. Jenengan? Reno. Reno. Jenengan mohon maaf, mencari saya itu tujuannya apa? Saya mohon maaf sebelumnya. Iya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya sini niatnya mau mengingatkan jenengan. Jadi mohon maaf jangan tersinggung. Oh iya. Nah, saya dapat Mengingatkan saya jangan tersinggung. Ya. Ya, insya Allah saya tidak akan tersinggung kalau sesuatu hal itu menurut saya bagus, baik. Nah, Saya juga berterima kasih. Nggih. dapat laporan dari warga sekitar, Iya. katanya jenengan itu kadang tengah malam sering menyendiri di tempat-tempat yang banyak pohonnya, ada yang tempat-tempat pinggir kali. Itu Betul. maksud jenengan apa? Soalnya gak ada umumnya jam segitu itu orang jam kok ikan pinggir kali, ada yang daerah hutan sana kok malah sana. Saya dapat laporan gitu. Jangan Jadi bersekutu dengan setan. orang sini tuh resah gitu loh, takutnya itu sampean kan ya maaf cakap, takutnya itu kayak yang lagi viral di medsos itu loh, ya kayak sugihan apa gimana, mohon maaf lah ya, saya kan nggak tahu, jadi tolong saya menjelaskan bagaimana. Iya. Kalau saya mohon maaf, kalau jenengan berbicara seperti itu, memang saya suka sekali, yang dimana ya saya anggap itu kan bertadabbur alam, itu mendekatkan diri kepada Allah. Di situ saya menyendiri itu kayak gini Mas Ustadz ya, saya itu ada sesuatu amalan yang saya lakukan itu dari guru saya. Ya. Dari guru saya yang saya lakukan ya seperti itu. Mohon maaf, yang jelas tujuan saya tidak mencari sesuatu hal-hal yang bersifatnya kesesatan, yang dimana saya melakukan itu karena niat saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunannya tidak? Ada tuntunannya? Ya misalnya ada tuntunannya, itu jelas pasti, ada sanatnya. Ya ada tata caranya, ada bimbingannya. Kalau itu tentu ya pasti ada loh Mas. Nggak mungkin saya mengamal suatu keilmuan nggak ada guru ataupun tanpa guru, itu kan menurut saya itu memang tidak benar. Bukan lebih baik di masjid daripada di tempat sepi? Oh. Hutan-hutan kan nggak baik. Apa bedanya di masjid sama-sama di hutan ataupun tempat-tempat yang menurut saya itu nyaman? Apa bedanya? Di masjid lebih bersih, lebih nyaman. Oh.
jangan berpandang di hutan itu mungkin kotor ataupun najis, tidak seperti itu Mas. Karena apa ya? Saya mencari sesuatu itu tempat itu nyaman. Makanya itu saya juga sering melakukan wiritan di masjid, masjid di sebelah sini, melakukan riyadhah, zikir. Ya, memang itu harus saya lakukan. Itu memang sudah amanah dari guru-guru saya. Seperti itu. Nah, saya tanya kembali ke jenengan. Loh, jenengan menanya hal tersebut kepada saya, tujuan jenengan itu apa gitu loh? Untuk meluruskan saja. Mau meluruskan apa yang mau diluruskan, Mas? Ustadz. Kayak gini, Iya. saya ya ini kan dengar-dengar, Iya. saya belum tahu dari mulut sampean sendiri itu katanya untuk menarik pusaka ada mau berhubungan sama lantaran sama penunggu sana untuk mencari sesuatu gitu, suatu Nabi barang aja yang pusaka. mengajarkan. Itu kan kalau hukumnya kan sama kayak ya ajaran ya berhubungan sama makhluk halus juga. Itu bagaimana penjelasan sampean? Soalnya kita kayak itu minta sama ke makhluk halus itu yang menjaganya itu. Nah, terus masa makhluk halus itu kayak dibiriti, enggak kan malah panas dia, bukan kan mestinya nggak mau dikasih malahan. Iya. Jangan bekerja sama. Intinya kan dia kan nggak mau ngasih. Walaupun gue gitu kan nggak semuanya Islam, kan banyak juga yang nggak Islam. Iya. Jadinya kok katanya tak ada beralam, tapi kok menarik pusaka. Jadi saya agak bentrok pernyataan itu. Jadi kayak ini Bertentangan dengan katanya wiritan tadabbur tapi kok minta pusaka, nyari pusaka, itu maksudnya gimana? Saya itu agak kontra kalau itu. Oh, jadi jenengan tidak sepakat dengan hal itu. Jadi begini, Mas. Saya paham apa yang disampaikan jenengan. Itu kan mungkin jenengan memponis saya ataupun mengira saya itu melakukan hal tersebut itu meminta kepada jin mungkin ya. Ya, soalnya kan barang kayak gitu itu kebanyakan tempat kotor. Ya dijaga sama makhluk halus. Gak mungkin tetap geletak biasa, namanya kita narik kan berarti kan barangnya ditarik, ada yang megang. Iya. Memang saya paham yang apa jenengan tanyakan kepada saya. Tadi saya sampaikan, jenengan kan dapat informasi dari warga ya. Iya. Karena saya selalu menyendiri ya kan, selalu berdiam diri. Karena sudah saya jawab tadi, memang saya suka melakukan hal itu. Karena saya ada sesuatu amanah dari guru saya dan ada amalan-amalan yang saya lakukan. Tapi niat saya, tujuan saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya Allah. Itu saja. Tidak ada mencari sesuatu hal-hal yang bersifat mohon maaf kemusyrikan, tidak ada. Nah, saya tanya kepada jenengan, ini saya jangan-jangan curiga sahabat. Ini jangan-jangan ini salah satu ataupun mohon maaf jangan tersinggung. Jenengan ini jangan-jangan salah satu oknumnya Wahabi ini menyalah-nyalahkan orang dan merasa paling benar, dan mohon maaf keyakinan jenengan itu merasa menyalahkan keyakinan orang lain. Makanya di situ jenengan tadi berbicara tidak percaya ya kan apa yang saya lakukan itu gini. Gimana? Saya di dalam Al-Qur'an hadis itu tidak ada penjelasan seperti itu. Terus kayak saya itu pusaka yang ditarik itu apa contohnya? Sesuatu pusaka itu kan sebenarnya itu dari zaman dahulu sudah apa ya, mohon maaf sudah paham untuk saudara-saudaraku ini sudah tahu mengenai tentang namanya pusaka ataupun narik benda gaib diwujudkan seperti pusaka itu, mohon maaf saudara-saudaraku sudah mungkin tahu lah ya seperti itu. Karena apa? Kita itu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan pertama, ya kan? Ya. Apapun yang terjadi di saat itu, misalnya seumpama wujudlah suatu benda pusaka, ya kan? Bisa dikatakan kita itu ya menarik pusaka, tetapi kita tidak minta yang aneh-aneh. Saya banyak pusaka-pusaka. Banyak pusaka-pusaka. Setiap saya melakukan riyadhah tirakat itu saya dikasihkan pusaka-pusaka adalah ageman-ageman. Saya jujur tidak pernah satu pun saya meminta hal apapun ataupun di tempat apapun meminta pusaka, tidak ada. Tapi ya dengan datang sendirinya kepada saya. Apakah saya harus menolak? Saya bawa aja pula. Saya tidak tahu. Dan itu saya tidak mempercayai bahwasanya itu mempunyai kelebihan atau mempunyai kesaktian. Itu banyak saya di lemari saya kalau mau lihat. Kebanyakan kan kayak barang peninggalan lama itu kan dipinjak dipegang sama makhluk halus.
Nah itu kan biasanya dia minta transaksi, transaksi Minta berupa imbalan. tumbal, ada juga ya. Ini kan dari informasi yang saya dapat itu ada yang minta tumbal. Tumbalnya itu ada yang berupa benda wujud, benda bernyawa, ada yang benda bernyawa. Sama kayak transaksi jual beli manusia. Itu sampai kayak gitu juga apa enggak? Kalau saya mohon maaf, memang saya mencari ataupun oknum-oknum yang melakukan hal itu, Ustadz. Karena itu kan yang sering dilakukan itu oleh para dukun santet yang melakukan hal tersebut. Saya pemburunya. Kalau melakukan hal itu saya, insya Allah saya Kenapa Anda ikut narik? tidak akan tinggal diam. Makanya Bukan menghampiri dukunnya. gimana? Kok enggak menghampiri dukunnya, kok malah ikut mencari pusakanya? Jangan Anda juga pesugihan. Astagfirullahaladzim. Jenengan menuduh saya melakukan persugihan dari mana? Itu menyendiri di hutan. Jenengan Itu hati-hati loh ya, hati-hati loh ya. Itu sampai jual apa sampai simpan aja? Iya. Saya kalau memang orang itu mau memaharkan, Kerjasama dengan ya kan, goib. sesuai dengan hati nurani saya, yakin kepada orang itu, insya Allah saya akan berikan. Kebanyakan kalau orang mencari pusaka itu kan kayak dijual ke orang lain, dimaharkan, itu dia cuma pasti ditanya ini manfaatnya apa, kayak kekebalan, kayak pesugihan, misalnya kayak menarik aura, sama menarik wibawa, apa pengasih, itu biasanya kan orang ditanya kayak gitu. Jadi nggak cuma kolektor, beda sama kolektor. Kalau kolektor itu kan dia cuma dari koleksi, tapi kebanyakan untuk cari pusaka. Namanya pusaka kan mestinya ada yang hal mistis. Iya. Sama ditanyain apa enggak? Kalau saya menjelas begini, simpel saja. Kalau orang tersebut suka atau kepengen sekali memiliki sesuatu hal tersebut, di situ saya menjelaskan. Saya tidak menjamin atau menjanjikan ataupun mengatakan sesuatu hal tersebut itu mempunyai kelebihan atau kesaktian. Ya kan? Karena apa? Kalau saya mengatakan hal tersebut mempunyai kelebihan, mempunyai kesaktian, yang saya takut orang yang memegang benda tersebut takutnya mempercayai hal itu, malah dikatakan nanti syirik kan? Itu kan tidak benar. Gini, kalau orang yang membeli itu kan kami ngerti dia latar belakangnya bagaimana. Misal kalau dia kayak orang-orang dukun-dukun itu kan mestinya kan ya maaf cakap, dukun kan kebanyakan kan menyimpang. Iya, Nah, kalau jadi dukun santet ya, dukun misalnya. ilmu-ilmu hitam gitulah. Kalau dukun kan banyak, Ya. dukun bayi, dukun pijat, ya kan itu kan dukun. Ya. Jangan hati-hati loh. yang mana ya? Kalau ngomong masalah dukun, saudara-saudaraku di sini melihat kan tak terima. Kalau jangan menyebutkan itu dukun santet, mungkin ya saya sepakat, saya juga setuju. Saya juga insya Allah pemberantas para dukun-dukun santet. Nah, dukun-dukun yang itu loh, yang kayak ilmu pelet. Oh, Nah, itu kan ada yang kan kayak dia mengamalkan sesuatu meminta kepada jin yang itu yang bersemayam dalam senjata itu. Jadi kan ada yang kayak gini ya, sampai jual, Ada ketergantungan. ngerti dia itu kayak orangnya kayak gitu, terus sampai jual senjatanya ke dia. Kalau jual senjatanya ke dia kan otomatis senjatanya itu kan dibuat untuk kemusyrikan. Iya. Nah kalau orangnya gitu kan, jadi sampai jual apa tidak sama dia? Kalau saya sudah saya jelaskan tadi, ya kan. Kalau ada orang ataupun saudara saya, teman saya, siapapun itu menginginkan apa yang saya punya, ya kan, bersifat apa saja, mungkin baju saya, sarung saya, sorban saya, akan apa saja kan bebas. Kalau orang itu pengen memiliki hal tersebut, tergantung diri saya. Kalau saya percaya, saya yakin orang itu bisa menjaga, ya apa salahnya saya kasihkan. Kalau misalnya ini pertanyaan saya belum dijawab. Misalnya ada tukang ilmu hitam, kan mestinya kalau nyari-nyari barang-barang pustaka kan yang kebanyakan kodamnya nih yang dia. Kan mestinya kan orang itu beranggapan itu barang ini mesti bilang mistik dari ada kodamnya, ya kan? Iya. Nah itu sama aja kalau sampai jual ke dia, berarti dia buat alat kemusyrikan. Berarti sampai itu cara nggak langsung mengizinkan dia melakukan kemusyrikan. Saya kan sudah menjelaskan tadi. Jadi menuntut. Saya tidak menjelaskan sesuatu hal tersebut mempunyai kelebihan atau mempunyai kesaktian. Ini kan jelas. Ya sahabat, ya jelaskan tadi saya sampaikan. Maaf ya, saya gini. Kayak kita yang simpel aja, kayak pisau dapur. Pisau dapur ya, ini bukan senjata, pisau dapur. Iya. Ada seorang pembunuh. Sebentar, ini ada minum. Monggo Mas minum. Amin nggih? Iya. Gimana?
sama kayak gini, sampai jual celurit apa atau pisau dapur ke seorang pembegal atau pembunuh perampok. Dia tahu kerjanya kayak gitu, tapi tetap sampai jualin walaupun sampai nggak ada niat apa-apa, berarti dia kan membantu dalam dia berbuat maksiat. Jadi cara nggak langsung sampai itu mendukung tapi secara tutup mata. Oh, paham saya. Jadi begini, ya kan? Saya paham apa yang jenengan sampaikan ke saya. Takutnya apa yang saya berikan takutnya disalahgunakan kan, Iya. seperti itu. Tapi saya sudah bilang, ya kan? Saya sudah bilang, jenengan harus paham. Saya itu mengasihkan sesuatu bentuk apapun, mungkin sorban saya, baju saya, celana saya. Di situ saya mempunyai keyakinan kepada orang tersebut, orang itu bisa menjaga. Ya kan, misalnya kalau ada preman datang ke saya minta tolong, saya minta apa-apalah ya, insya Allah saya tidak akan berikan karena saya sudah tahu. Mohon maaf, saya tuh mohon maaf ya, melihat orang yang jalan saja bukan merasa saya paling sakti, bukan. Saya lihat orang jalan, saya udah tahu gerak-geriknya seperti apa. Mohon maaf, bukan saya sombong, mohon maaf. Jadi namanya tidak sembarang orang yang jual. Iya, saya bukan memperjual beli benda tersebut, tidak ada, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau teman saya, saudara saya, siapapun istilah sudah kenal baik sama saya akan berikan. Tapi kalau orang seperti contoh mungkin jenengan ragu sama preman mau minta apapun kepada saya, tidak mungkin saya kasihkan. Saya tadi lupa bertanya yang soal pasti ada beberapa kejadian itu kayak pustaka yang sama tarik itu tidak langsung tarik, ada muncul, pasti ada yang penunggu, salah satu penunggunya muncul duluan. Ya, nah, di situ di dalam ajaran saya ya, saya mohon maaf pelaku pengamal ilmu hikmah, di situ kita ada uluk salam, adab asor, tata cara. Bagaimana kalau kita meminta sesuatu hal itu dengan cara baik. Ada 3 cara sebenarnya meminta sesuatu hal yang sifatnya seperti itu, ada 3 cara. Satu, minta dengan suatu amalan. Satu, minta dengan cara mungkin melakukan hal-hal yang apa yang diinginkan. Dan ketiga, kita mencuri. Jadi ada 3 cara, dipaksa seperti itu. Jadi kalau saya, ini pengalaman jujur ya, saya mendapatkan sesuatu itu memang saya diberikan, bukan saya minta. Saya diberikan itu banyak saya. Berarti intinya sama itu kayak dititipin gitu. Ya saya tidak tahu, dan di situ saya tidak memikirkan terlalu panjang apa yang saya dapatkan di saat saya melakukan riyadhah. Seperti contoh saya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana zikir saya Allahu 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 Allah. Tiba-tiba saya selesai melakukan wiridan tersebut, adalah tergeletak suatu kadang benda-benda seperti batu, ya kan, seperti ya pusaka. Itu senang sekali saya dapatkan, Mas. Tapi kalau Mas Ustadz, siapa namanya tadi? Robert. Mas Ustadz Robert. Nah, ya oke lah. Tadi jenengan sudah bertanya itu kepada saya sudah jelaskan. Nah, saya tanyakan baik-baik kepada jenengan. Tujuan jenengan mencari saya sudah 2 hari, ya kan, mundar-mandir depan rumah ini karena saya kemarin itu ada kerjaan, ya kan, dan hari ini saya tidak bekerja. Memang hari ini saya libur. Nah, jenengan saya tanya baik-baik, tujuan jenengan apa mencari saya? Ya, saya tujuannya untuk mencari informasi kepastiannya bagaimana dan juga mengingatkan sampai kalau ada kesalahan keseluruhannya, meluruskan kesalahpahaman sama kecurigaan orang-orang sekitar. Soalnya orang-orang sekitar itu risih nggak sampai itu sendirian tengah malam, soalnya sampai datang di sini. Dan pendatang di sini orang itu kan kayak kok beda sendiri, sering menyendiri tengah malam gitu. Kan orang-orang risih. Tadi sudah saya jawabkan, sudah saya jelaskan. Jadi orang itu pikirannya itu macam-macam. Soalnya kita kayak gini, berbuat sesuatu itu kalau membuat orang kayak emang kayak rasani itu menggunjing orang itu dosa. Nah, tapi kalau aslinya menggunjing orang lain itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu kayak kelakuan sampean sendiri, sama kelakuan sampean itu bisa menyebabkan orang itu menggunjing apa tidak. Jadi enggak serta merta. Jadi kalau bisa kita itu menghindari orang itu berbuat dosa. Jadi orang itu jangan sampai dia menggunjing kita. Kami tetap bergaul apa bagaimana, jangan menyendiri terus. Jadi orang pikiran negatif kan otomatis kan kita membuat orang lain berdosa. Jadi otomatis sama nggak niat buat bersalah, tapi orang lain bisa berbuat dosa untuk sekarang kelakuan sampai yang kayak gitu. Saya mau tanya, mohon maaf, jenengan
saya curiga kalau jenengan melakukan hal seperti ini. Mohon maaf, sekarang kan sudah beredar ya, sudah beredar di mana-mana di kalangan-kalangan guru-guru spiritual, para Wahabi ini mendatangin padepokan, para pesantren, para guru-guru kita. Di situ kan dia membid'ahkan apa yang kita lakukan. Seperti contoh, kita pelaku pengamat ilmu hikmah. Di situ, mohon maaf, para oknum Wahabi itu menyala-nyalakan. Di situ katakannya bid'ah. Ya kan? Kita ziarah kubur bid'ah. Kita selawatan di hutan itu bid'ah. Kita ngerokok itu bid'ah. Jadi serba salah, kita semua kita lakukan itu bid'ah. Jadi gimana itu? Ya kalau ada tuntunannya Saya kan gini. tetap diperbolehkan. Itu kan karena nggak ada tuntunan. Nggak ada diajarkan. Nggak Kan diajarkan. Tidak ada di Quran. Tidak ada di Quran. tidak diajarkan dalam Quran hadis. Lah, kita itu mengamalkan ataupun sesuatu yang kita kerja itu kan atas dasar dalam kitab suci Al-Quran loh, Ustadz. Seperti itu. Jadi kayak gini, kalau sampean salah-salahkan kayak gitu jangan gampang menyalahkan orang lain. Jadi sampean harus ngerti orang itu menyalahkan itu karena apa. Nah, saya kan soalnya dasar saya itu karena nggak ada di dalam Quran hadis, nggak dijelaskan. Jadi sampean itu harus bisa menjelaskan. Ini alasannya apa harus jelas. Ini berhubung udah jam segini ini mau ya besok lagi saya kesini. Soalnya kan jadwal kami padat juga Iya. tempat lain. Monggo silakan minum dulu. Ya terima kasih sebelumnya. Kalau saya tuh maupun baik ataupun tidak baik niatnya datang ke rumah saya ini, insya Allah saya akan terima dengan baik. Kalau jenengan nanti mau datang lagi silakan. Kalau memang itu menurut jenengan tuh saya melakukan suatu hal-hal yang tidak pas, ya silakan koreksi. Nanti jenengan boleh ikut apa yang saya lakukan, boleh ikut. Iya. Apa yang ingin jenengan ketahui, insya Allah saya bisa akan menyampaikan atau menunjukkan gitu. Kalau memang hal itu menurut jenengan itu bid'ah ataupun salah, itu ya kita saksikan di depan para saudara-saudara kita. Ini saya rekam loh, ya. Iya. Saya rekam loh ini. Iya. Mohon maaf, saya rekam karena saya YouTuber ya. Mohon maaf. Jadi saya merasa jenengan ini mohon maaf, jenengan jujur saja, ya. Jangan jujur saja, jenengan ini jangan-jangan memang sengaja disuruh ya kan oleh guru-guru jenengan ataupun siapa jenengan untuk membid'ahkan apa yang kita lakukan. Itu saya mempunyai keyakinan di hati saya. Mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Apabila itu salah ya saya mohon maaf. Ini saya jujur, saya belak-belakan apa adanya saja. Saya tidak mau setelah jenengan pulang mengatakan sesuatu hal yang bersifatnya tidak baik, itu menurut saya itu salah. Makanya saya katakan di sini apa adanya saja. Makanya kalau jenengan seperti ini yang jenengan lakukan ini, saya merasakan jenengan ini Wahabi. Mohon maaf, menyala-nyalakan keyakinan orang dan jenengan meyakinin keyakinan jenengan itu yang paling benar. Ya kan? Seperti itu. Karena yang kami pelajari yang seperti itu. Nah, jujur guys. Sudah terbukti ya. Beliau tadi sudah keceplosan yang dia yakinin itu seperti itu. Jelas jenengan Wahabi. Iya kan? Iya. Memang saya mohon maaf dari kemarin itu sudah melihat tingkah laku kelakuan para oknum-oknum Wahabi ini yang dimana sudah beredar di mana-mana mengganggu majelis, padepokan dan pondok pesantren para guru-guru kita. Nah, jenengan ini mungkin salah satu dari rombongan itu datang ke sini. Iya kan? Kami hanya meluruskan yang salah, membenarkan yang benar. Kami untuk mengamalkan yang kami pelajari. Iya. Jadi kayak kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kan manusia harus saling mengingatkan. Memang di dalam ajaran saya agama Islam saling menasehat, saling sapa menyapa, pokoknya ada salah kita dikasih tahu dengan cara baik, itu udah apa-apa. Tapi kalau jenengan menyalahkan suatu keyakinan dan menyalahkan suatu apapun yang kita lakukan, itu menurut saya itu tidak benar. Karena orang merasa benar itu menurut saya itu sudah tidak benar. Jadi kalau nggak mau disalahkan, cuman harus juga menerangkan dalil-dalilnya. Ya. Dalilnya enggak. Ada dalil. Mohon maaf, saya bukan ustadz ya, saya bukan siapa-siapa ya. Saya mohon maaf menjelaskan suatu dalil, saya di sini
yang saya sebutkan kepada jenengan itu tidak perlu saya jelaskan. Kenapa? Menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak suka kepada saya ya percuma. Seperti itu. Minimal tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Oke lah. Nanti jenengan pengen apa? Insya Allah saya bisa turutin apa kemauan jenengan. Nah, gini. Menunjukkan pembuktian, Pak. Pembuktian apa? Untuk penarikan benda-benda. Oh, penarikan benda-benda pusaka. ini. Saya tidak bisa. Apa mau yang dibuktikan? Saya bukan siapa-siapa loh, Mas. Ya. Jenengan itu sebentar. Mana ada Jenengan datang ke rumah saya sini. Sudah 2 hari datang ke sini mencari tahu kepada warga-warga sini. Coba. Tujuannya itu apa sebenarnya? Kami cuma mengamalkan apa yang kami pelajari. cuma Cuma meluruskan intinya untuk menyebar kebaikan. Berarti jenengan ini Wahabi, berarti jenengan ini. Wahabi nih, guys. Udah. Fik. Itu jenengan ini rombongan-rombongannya Wahabi ini. Ya. Oke, siap. dibuktikan lah secara Harus ada dasar-dasarnya. dasar-dasar hukum. Biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Siap, insya Allah. Jadi Ini mohon maaf, saya sebentar lagi mau mengirim beras, ya, ya, mau mengirim beras. Ya insya Allah nanti kita ketemu lagi lah, ya. Apa yang jenengan pengen ketahui kegiatan saya, apa yang saya lakukan nanti saya akan jelaskan dengan apa sesuai fakta, jangan di sini gitu loh. Kalau di sini Harus mohon ada maaf, pembuktian. rumah. yang soalnya yang kami takutkan itu apa yang sampean ceritain itu cuman manis di mulut. Takutnya kejadian apa kayak yang aslinya Harus dilakuin ada- itu kayak gimana? Ada Soalnya kejadian dalilnya. kebanyakan di sosmed. Nah, kita ngerti sendiri lah, kita kasih kabar main sosmed kan. Kan ada penarikan tuh kayak berbuat sama jin. Kasarannya kan, ketolong sama jin. Bisa Nanti saja kita ini cuma bersekutu untuk dengan pemastian, jadi untuk saling enaknya aja. Jadi orang nggak salah paham sama sampean, sampeannya enak sama kita gitu. Ini harus kayak gitu, jadi harus ada. Iya, Minimal iya. ya. Karena sampai sini kan calonnya menetap di sini, nanti orang di sini kayak berpikiran buruk sampean bagaimana pikiran sampean enggak kan, enggak pengen kan. Saya juga baru di sini. Saya asli dari Sumatera. Di sini saya ikut istri tinggal di rumah mertua. Iya. Iya. Yaudah kalau gitu nanti saya datang lagi. Oh ya nggak ada Contoh apa-apa, silakan. pembuktiannya, Mas. Oke. Nggak minum tehnya dulu. Enggak usah. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para Wahabi sudah mulai mendatangi Kang Dani, guys. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa, ya. Ini saya belum siap sebenarnya, guys. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.